Baik, sekarang ini kontemporer juga. Ustadz, mana dalil bahwa Nabi tidak boleh digambar? Ini kaitannya dengan itu, dengan Perancis ini loh. Ini ada yang bertanya dan ada profesor malah, tapi profesor yang mungkin ya kurang ngaji tadi ya. Kan banyak loh profesor, nggak semua ngerti agama. Profesor pinter pasti, tapi dia mungkin bukan mungkin, memang dia bukan ahli agama. Mana dalil Nabi tidak boleh digambar? Penjelasan mencari di Quran tidak akan ketemu, di hadis tidak akan ketemu. Memang tidak ada dalil tekstualnya. Ini perlu penjelasan tahu supaya penjelasan nanti kalau ada orang nyelekit begini ini bisa ngadepi. Jadi kalau dalil yang dimaksud tekstual Quran atau tekstual hadis, larangan gambar Nabi memang tidak ada. Tapi kalau larangan gambar makhluk bernyawa ada. Dan Nabi lah bernyawa. Tapi maksudnya zaman Nabi SAW itu bukan gambar, bukan foto, tapi pahatan, gambar 3 dimensi. Zaman itu tidak ada gambar, lukisan tuh belum terbiasa. Yang ada gambar pahatan, naht namanya. Ada patung, paling banyak patung waktu itu, tapi selain patung ada gambar tapi 3 dimensi. Nggak ingat ini seperti ini kan ya, gambar timbul lah, gambar timbul ya, relief itu waktu itu kalau relief tentang makhluk bernyawa dilarang. Tapi ulama memang berbeda pendapat, larangan Nabi ini apakah larangan haram atau larangan makruh. Kalau yang digambar makhluk bernyawa tapi itu disembah atau patung itu haram, tapi kalau lukisan atau hiasan itu makruh. Itu pendapat para ulama. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu ulama Sunni, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat kompak haram hukumnya. Jadi dasar pengharaman menggambar Nabi adalah ijma ulama. Ijma itu statusnya bukan ijma'nya, tapi kekuatan hukumnya sama dengan Al-Quran, sama dengan hadis mutawatir, kuat sekali. Sudah disepakati dalam ilmu usul fikih bahwa ijma atau kesepakatan aklamatif namanya ijma. Kalau tidak aklamatif namanya ittifaq. Sama-sama sepakat, tapi kalau kompak, kalau bulat namanya ijma. Kalau tidak bulat namanya ittifaq. Seperti haramnya rokok, itu bukan ijma tapi ittifaq. Itu kalau Muhammadiyah haram, tapi kalau NU makruh, bahkan kalau kiai wajib kan. Oh iya, bukan kiai di sini, kiai di Afrika sana kan beda-beda toh hukumnya rokok. Tapi kok banyak yang menyepakati, oh ini haram, ini makruh, ini, tapi nek sing wajib gak ono sih. Gak ono, itu guyon tok. Tapi yang mewajibkan dirinya ngerokok banyak. Nek gak ngerokok mumet itu ada, yang itu mergo krono latih ngerokok jane. Jadi ijma itu kesepakatan aklamatif, sifatnya global, mendunia, bukan hanya lokal. Nah, haramnya menggambar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dasarnya ijma. Semua sahabat, semua ulama kompak mengharamkan menggambar Nabi. Ya, itu konklusi hukumnya, kesimpulan hukumnya. Tapi mengapanya? Ya karena tidak ada kemampuan orang menggambar Nabi, itu tidak ada. Saya yakin kok, andai kata waktu itu sudah ada kamera di foto, insya Allah Nabi juga tidak bisa. Yai Hamid tambak beras nih, ini pun tidak bisa difoto. Difoto tetap blur, tetap sampai sekarang tidak ada fotonya Yai Hamid. Termasuk umumnya para wali memang gitu. Tapi kalau dilukis memang bisa, tapi kalau difoto sudah dipraktekkan banyak yang tidak bisa. Tapi baiklah, bukan soal itu. Yang penting adalah dasar hukumnya bahwa disepakati oleh ahli sunnah, Nabi tidak boleh digambar, tidak boleh dilukis, tidak boleh dideskripsikan, digambarkan seperti apa, tidak boleh. Tapi kalau Syiah memang ya, Syiah
kalau pengen roh foto Kanjeng Nabi itu di Syiah, di Iran sana ada, tapi saya yakin tidak tepat. Di fotonya apa, gambarnya lukisan, bukan foto, lukisannya Nabi SAW itu dimiripkan dengan Sayyidina Husain. Karena memang riwayatnya seperti itu, tapi tidak boleh sebenarnya. Mohon maaf ya, kalaupun nanti penyanyi sempat ke Iran, gak usah gak usah beli foto itu, ojo digoreng gawe perkara. Tapi memang ada di sana, ada lukisan Nabi SAW, lukisan Sayyidina Ali, lukisan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan Nabi SAW itu dilukis mirip Sayyidina Husain, putune cucunya Kanjeng Nabi, ya cucu yang tersayang. Ya semuanya cucu tersayang, tapi yang paling populer adalah Sayyidina Husain itu. Tapi kita Sunni sepakat haram. Nah, ada lagi profesor yang gini, loh yang dikarikatur itu kan bukan Nabi gitu. Iya, kalau fotonya Nabi itu karikatur, bukan Nabi, jadi bukan penghinaan pada Nabi. Itu profesor sing muni ngoten niku. Tapi ya sing profesor rada anu mau. Rada apa? Begitu. Ini jadi itu bukan penghinaan itu. Itu karikatur kan bukan Nabi. Nabi tidak seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kalau kita cinta Nabi pasti tidak ridho kok. Bahwa ekspresi tidak ridho terserah apa, tapi ojo ridho, jangan ridho, harus terusik bahwa Nabi kita digambarkan, dikarikaturkan, bahkan mohon maaf ya, dibuat mirip babi. Masuk ridho toh, Nabi kita dibuat mirip babi, nyunggi babi, gandeng banyak perempuan. Iyalah, Nabi SAW memang menikah banyak wanita atas izin Allah dan bahkan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tercela. Tapi nek kemudian digambar, direntengi gitu kan ya penghinaan itu. Mosok panjenengan rela makhluk termulia di atas bumi di bawah langit ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dilecehkan. Kita tidak boleh rela. Kalaupun panjenengan tidak ikut boikot, tidak ikut protes, minimal hati ini harus tidak rela. Itu yang terpenting. Jadi sekali lagi, nanti kalau ada orang yang bertanya tentang dasar tidak bolehnya Nabi dilukis adalah ijma para ulama, kesepakatan aklamatif para ulama seluruh dunia, ulama Sunni, itu tidak boleh. Kemudian kalau soal melecehkan Nabi, memang bagaimanapun itu cara mereka, padahal umat Islam tidak ada ajaran melecehkan Nabi manapun, Nabi siapapun, ajaran agama apapun, tidak ada. Yang dihina, yang dilecehkan hanya Islam kok. Seluruh dunia itu hanya Islam. Penjelasan tidak akan pernah mendengar agama Konghucu dilecehkan, agama Buddha ada yang melecehkan, agama Hindu ada yang melecehkan, agama Kristen ada yang melecehkan. Tidak ada, tidak ada. Entahlah, di seluruh dunia dari sana sampai timur itu hanya Islam. Ya kitab sucinya, ya nabinya, ya ajarannya. Maka kita tidak boleh terima gitu loh. Perkara gak terima ngamuk ya jangan. Bahkan mohon maaf ya, ada yang gak terima, saking gak terimanya itu mobil anyar gawean Prancis dibawa ke tengah lapangan atau dikendarai ke tengah lapangan, disuting itu kemudian dibakar. Itu saking gak terimanya untuk menunjukkan cinta pada Nabi. Tapi andai kata Nabi hidup pasti marah. Mengapa? Karena mubazir, tindakan mubazir itu yang dilarang Islam. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu rabbi kafura. Jangan berbuat mubadzir. Jelas walaupun itu produknya Prancis, tapi lak wis dituku kan sudah dibeli, sing rugi masa Prancis. Ya ndak lah, yang rugi yang punya itu. Loh, tapi aku rela kok demi Nabi saya rela rugi. Oh, ndak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau jeblokkan dirimu pada kehancuran. Itu jelas mobil wis dituku, wis diduwiki, sudah menjadi milik, walaupun benci kayak muda arifin beres. Kayak masjid ini sementara gak apa-apa, atau sementara didelik nih, apa didelik nih, disembunyikan dulu, disimpan dulu, nanti kalau sudah reda pakai lagi. Tapi nek dibakar kan rusak betul, habis sudah.
Iyalah sesuke-sukenya orang, sekaya-kayanya orang, tidak boleh merusak barang itu. Islam tidak mengajarkan itu. Ayatnya tadi, wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini penting untuk menjadi pelajaran kita. Kalaupun kita tidak terima, jangan ngamuk, jangan rusak. Kalau penjenengan marah pada istri atau istri marah pada suami, ojo mecah piring. Piring gak salah kok dipecah. Gitu kan? Nesu-nesu itu hak, tapi ojo ngamuk, ojo ngerusak. Ada ndak kalau ada yang marah itu terus ngerusak itu? Kalau di sini pasti tidak ada. Pasti tidak ada, tapi banyak di luar sana. Ada kok tetangga saya itu kalau marah ndak ngerusak, tapi piring melumah dikurep nih, piring murep di rumah nih. Pokoknya apa-apa di pintu buka ditutup, pintu tutup dibuka itu kalau marah. Sungguh terjadi ini. Tidak saya sebut namanya, sekarang sudah wafat. Jadi ada pintu buka itu ditutup. Lah pintu tutup itu buka. Pokoknya kudu gak podo karo asale. Itu ekspresi marah masih bisa dimaklumi walaupun itu gila juga. Al jununu awwaluhu al ghadabu awwaluhu jununun wa akhiru nadamatun. Marah itu awal-awalnya gila, ujung-ujungnya menyesal. Itu mesti. Nenek mecah piring jelas gila, piring rapopo kok dipecah. Mari wis mari nesune getun, waduh piring arep mangan gak ono piring ya repot kan. Baik, itu kalau soal gambar Nabi atau protes kepada penghinaan pada Nabi. Ya tentu kita sebagai umat Islam, mayoritas penghuni dunia ini, mayoritas umat Islam ini protes, walaupun bentuk protesnya memang berbeda-beda. Sekali lagi, jangan salahkan yang protes, tapi kalau protes melampaui batas pasti tidak dibenarkan. Ini ada lagi begini, kan Nabi pemaaf. Nabi kalau dihina kan tidak marah. Nah kenapa kita umatnya kok pemarah? Itu ya kemelindi juga itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menyangkut pribadi beliau tidak marah. Pribadi loh ya. Bahkan dihantemi waktu di Taif itu, dihantemi waktu oleh orang Taif itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaum saya ini karena mereka tidak ngerti. Karena pribadi Nabi, maka beliau tidak marah. Tapi kalau yang dihina agama, marah. Dan ketika Nabi terhina, dirasakan terhina oleh para sahabat, sahabat juga marah kok. Sayyidina Umar langsung menus pedang kok. Nah, bagi kita Nabi itu kan bukan pribadi. Bagi kita loh ya, kita ini Nabi bukan pribadi, tapi Nabi bagian dari agama, simbol agama, tokoh agama. Jadi ya harus kita hormati, dan ekspresi penghormatan kita kepada orang yang menghina juga harus kita tunjukkan, walaupun sekali lagi tidak usah merusak. Itulah Islam melarang merusak, tidak boleh. Kalaupun ada ekspresi marah, jangan merusak. Itu catatan terpenting supaya Islam tidak, wong Islam tidak ngamuk, katakan ngamuk, Islam tidak teroris saja katakan teroris kok. Padahal itu andai kata orang Islam pasti bukan ajaran Islam kalau yang teroris, yang ngamuk, yang rusak itu. Ini menjadi penting supaya kita semuanya belajar dari kehidupan, menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin.